Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya kita dapat kembali belajar, dapat kembali bertemu meskipun tidak bertatap muka secara langsung dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat mengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Ya, nah pada minggu-minggu sebelumnya kita telah membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan minggu terakhir tentang kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berkepercayaan? Nah, Indonesia, di masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama, itu sudah jelas. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk saya dan juga kalian sebagai seorang pelajar. Nah, seperti halnya tadi sebelum memulai pembelajaran kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing tentunya. Nah, begitu pula ketika kita berada di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat, kita itu dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan, kita itu dapat beribadah dengan nyaman, dengan aman dan tertib. Nah, semua itu terwujud dikarenakan negara sudah memberikan jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Nah, di ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Poinnya di sini adalah yang berkaitan dengan kemerdekaan beragama dan kepercayaan tadi, bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Kemudian di ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, yang berkaitan dengan kemerdekaan beragama tentunya poinnya di sini adalah bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Nah, kemudian dari pasal 28E ayat 1 dan 2 tadi kemudian dipertegas lagi di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut yang tadi sudah disampaikan di pasal 28E ayat 1 dan 2, kemudian di pasal 29 ayat 2, ketentuan-ketentuan itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memberikan jaminan adanya persamaan hak bagi setiap warga negaranya untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang dia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Nah, jadi pure di sini bahwasanya memilih agama itu adalah hak daripada setiap individu. Nah, kemudian kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur di dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Nah, di sini poinnya adalah hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia. Nah, jadi hak beragama di sini adalah merupakan hak asasi manusia yang dimana hak asasi manusia itu tentu saja tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, jadi hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun juga. Nah, jadi oleh karena itu untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negaranya. Di Indonesia, pemerintah atau negara mengakui 6 agama. Kemudian, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
Kemudian adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Kemudian adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agamanya masing-masing. Kemudian membangun kerukunan umat beragama. Jadi apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama itu merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan yang baik dalam pergaulan antara warga yang seagama, yang sama agamanya, maupun yang berbeda agama. Nah, kemudian di Indonesia ada yang namanya konsep tri kerukunan umat beragama, yaitu yang pertama kerukunan internal umat seagama, yang kedua kerukunan antar umat yang berbeda agama, yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kemudian kita masuk pada kerukunan internal umat seagama, yaitu adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang bisa ditolerir. Jadi sesama agama pun ada perbedaan, seperti di dalam Islam misalnya ada perbedaan mazhab dan seterusnya. Nah, hal-hal tersebut adalah perbedaan yang bisa ditolerir. Jadi jangan membuat satu perbedaan itu menjadikan alasan untuk perpecahan. Nah, jadi yang kedua, kerukunan antar umat yang berbeda agama. Cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat tetapi tidak diajukan untuk memperadukan ajaran agama. Nah, jadi adanya rasa toleransi antar sesama manusia dalam hal beragama. Jadi toleransi itu diartikan kalau di dalam ajaran Islam itu kita mempersilahkan orang untuk menjalankan agamanya sebagaimana kita dapat leluasa menjalankan agama kita. Jadi begitulah yang namanya toleransi, bukan untuk memperadukan ajaran agama. Jadi agama diaduk-aduk, dijadikan satu, bukan seperti itu. Jadi toleransi adalah mempersilahkan orang untuk menjalankan agamanya yang ia yakini juga sebagaimana kita menjalankan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hidup beragama, masyarakat tidak terlepas dari aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, karena dalam hal ini negara sudah memberikan jaminan tentang beragama, maka umat beragama tentu juga harus menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam hal ini. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan untuk ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.